Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini di semester 2, pembelajaran kita diawali dengan daring ya, karena kondisi pandemi yang belum memungkinkan. Jadi harapannya kita berdoa bersama-sama agar pandemi ini segera hilang. Baik anak-anak semuanya, pada pembelajaran Sinkomdik pada semester 2 ini saya akan melanjutkan, Bapak Mul akan melanjutkan pembelajaran kita di semester 1. Sama nanti yang pertama kita akan praktek pengayaan pada Microsoft Office. Selain itu juga nanti akan Bapak berikan materi-materi teori lewat Google Classroom. Baik, di semester 1 kita telah memperkaya diri, belajar tentang Microsoft Word. Maka pada semester 2 ini saya akan melanjutkan pemanfaatan Microsoft Excel. Baik, untuk Microsoft Excel memang berbeda dengan Microsoft Word. Nah, tampilannya seperti ini. Ini contohnya ya. Pada Microsoft Excel nanti ada bagian-bagian kotak-kotak yang disebut dengan sel. Nah, sel ini dapat kita tulis dengan huruf maupun angka. Contoh kalau yang kosong seperti ini, misal saya tuliskan nama, kemudian kelas dan sebagainya, itu bisa ya. Selain itu juga angka seperti ini. Nah, biasanya memang kalau Excel itu banyak digunakan untuk berkaitan dengan perhitungan angka, baik itu analisa, kemudian pengolahan data dan sebagainya. Karena apa? Memang di Excel itu ada fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan untuk mengolah data tersebut. Nah, misal pada kesempatan ini saya akan memanfaatkan Excel untuk mengolah data. Contoh, saya punya nilai rapot yang seperti ini ya. Di sini ada nama peserta didik, Aditya Lehan dan sebagainya. Kemudian ada matematika, pelajarannya kimia, gambar teknik mesin, pekerjaan teknik mesin, dasar perancangan teknik mesin. Ini yang saya ambil contoh dengan teknik mesin ya. Nah, ini akan kita olah dengan menampilkan datanya. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, kalau kita punya data ini, pengen kita tampilkan dalam bentuk tabel ya, bentuk diagram. Misal saya ambil 20 siswa. Ini kita blok dulu ya. Nah, bloknya diklik pada awalnya, kemudian sampai ke akhir yang kita inginkan, misal sampai 20 siswa. Nah, kemudian untuk menampilkannya kita insert. Nah, di bawah insert itu banyak sekali pilihan tabel ataupun diagram yang bisa kita inginkan. Nah, misalkan kita akan membuat diagram kolom atau histogram atau biasa disebut dengan diagram batang ya. Kita klik. Nah, kemudian ini pun banyak sekali macamnya ya. Misal saya memilih yang ini. Nah, maka ini akan kelihatan di sini. Nah, ya. Ini maka tampilannya kalau seperti ini mungkin kurang jelas ya karena terlalu banyak. Baik, akan saya perkecil aja. Kita ambil beberapa siswa. Misalkan kita ulangi hanya 10 siswa dan sebagai contoh 4 mata pelajaran. Ingat, langkah kedua kita cari insert, kemudian kolom, kemudian tabel. Nah, maka akan tampilannya seperti ini. Maka ini sudah jelas pada warna biru ini ya. Yang ini ada matematika umum ya. Kemudian ini kimia, gambar teknik mesin. Nah, dengan atas nama siswa. Nah, di sini kalau ada seperti ini mungkin
orang lain ya yang bukan pengolah data itu akan kebingungan. Tabel ini apa? Kok ini ada matematika, ada kimia, kemudian di sini angka. Maka dalam diagram yang bagus itu harus ada menandakan sumbu X dan sumbu Y-nya. Dan ada, jangan lupa, ada judul dari diagram tersebut. Ya, maka kalau kita ingin memberikan judul pada diagram tersebut, nah setelah kita bikin, nah kita pilih desain, kemudian ini chart layouts, ya. Nah di situ ada, kemudian kita pilih. Nah kita pilih yang ada sumbu X dan sumbu Y-nya, misalkan saya pilih yang ini. Nah, maka ini akan muncul. Ini ada chart title. Nah, ini bisa kita edit. Misalkan adalah nilai rapor siswa kelas 10 TPM 3. Nah, maka orang yang akan membaca itu jelas. Oh, ini ternyata adalah nilai rapor siswa kelas 10 TPM 3. Maka di sini yang sumbu X ini ya, maka akan jelas di sini merupakan nama siswanya. Ya. Ini adalah nama siswa. Kemudian pada sumbu Y ya, pada sumbu Y ini adalah nilainya. Nah, maka ini akan jelas. Maka orang lain akan membaca lebih enak. Ya, lebih enak dan lebih komunikatif. Artinya apa? Infonya juga ada. Nah, itu cara mengubah batang. Nah, ini bisa nanti ya. Kalau pengen mengubahnya, kita transfer, kita pindah ke Word. Nah, caranya dulu pernah saya mengajari sama dengan memindah gambar, ya. Bisa menggunakan tool yang ada di bawaan Microsoft Office ya. Kita cari snapping tool. Nah, ini bisa. Nah, kemudian ini kita copy. Nah, kita crop. Nah, seperti ini. Kemudian kita copy pastekan. Sama sewaktu kita mengubah gambarnya, memasukkan gambar. Apakah ini bisa kita copy paste? Bisa. Ini kita copy paste sebenarnya bisa. Tetapi kalau nanti ya pindah ke office yang lain ya, misalkan ini kita copy ya, kita pindah ke Word. Nah, nanti akan ada kendala. Ya, kendalanya apa? Yaitu akan seperti ini. Nah ini bisa langsung ya. Kadang nanti, nah kalau ini kita hapus nilainya, ya. Nah misalkan nilainya kita hapus, ini. Nah ini bisa kita copy paste sehingga kalau kita menyusun sebuah laporan enak, ya itu. Nah untuk pembelajaran Excel, pengenalan Excel itu kita awali dengan diagram batang. Apakah cuma diagram batang? Tidak. Misalkan ya, kita akan memberikan dalam bentuk diagram yang lain. Ya, kita sajikan diagram lain. Misalkan diagram lingkaran juga bisa. Ya, misal saya ambil. Nah, kalau untuk diagram lingkaran untuk beberapa seperti ini, beberapa mata pelajaran itu akan kesulitan. Karena apa? Dia harus 90 derajat, maka kita ubah satu persatu. Ya, kita satu persatu. Insert sama, kemudian pie ya, karena seperti kue pie. Nah, ini. Maka ini akan jelas seperti itu. Nah, tuh. Nah, ini tadi saya ulangi. Tadi bagaimana kalau kita pengen menampilkan nilainya ya. Sambil kita ulangi ya biar nanti lebih lancar kalian berlatih di rumah.
insert, kemudian kolom ya. Kemudian ini tinggal pilih bebas ya, bisa kita besarkan. Nah, kemudian kita chartnya kita pilih desainnya agar lebih komunikatif dan infonya bagus ya. Nah, misalkan ini, oh ini ternyata nggak ada ya. Baik, akan saya ganti yang ada judulnya. Nah, di sini ini nilai raport semester 1 misal 10 TPM 3. Tadi ini menandakan nilainya, nilai raportnya. Kemudian kalau yang ini ya adalah nama siswa. Kemudian nilainya bisa kita include-kan. Nah, ini kalau ini kan orang membaca akan sedikit kesulitan karena apa? Garisnya tidak pas ya. Maka ini bisa kita include-kan nilai-nilainya. Ya, jadi kita nilainya bisa klik kanan pada batangnya, klik kanan ya. Kita klik dulu ya. Kita klik dulu. Nah, boleh semua ya. Atau klik ininya, kemudian kita klik batangnya sekali lagi, kemudian add data label. Semuanya bisa seperti itu. Misalkan yang biru kita urutkan, nah, maka ini akan muncul nilainya. Maka ini juga lebih komunikatif ya. Karena apa? Oh, nilai-nilainya sudah ketahuan. Dan seterusnya. Baik, untuk pembelajaran pertemuan pertama saya cukupkan sekian ya. Kita lanjutkan nanti kita pengerjaan yang lain, pemanfaatan Excel yang lain, nanti membuat rumus ataupun menggunakan fitur-fitur yang lain yang ada di Excel. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semoga sukses selalu ya. Jangan lupa jaga kesehatan diri dan keluarga.